Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita mereview produk ya saniter spray dan air surface sanitizer ya. Di sini fresh clean, desinfektan dan antibakterial, membunuh kuman atau bakteri ya. Di sini ada berdasarkan hasil uji laboratorium terakreditasi terhadap bakteri ya, E. coli ya kan, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa dan A. brasiliensis. Isinya 400 ml, harganya kurang lebih sekitar Rp38.000. Jadi sanitasi spray ini ya di sini adalah untuk menyegarkan ruangan ya, fresh clean, mampu membunuh bakteri ya, kuman dan jamur pada udara dan permukaan di rumah. Dapat melindungi dari kuman atau bakteri dan jamur penyebab penyakit. Terbukti ya di sini ya efektif sebagai desinfektan dan antibakterial. Nah, saniter air dan surface saniter ini ya kan, bahan aktifnya di sini etanol 70% berat per berat dari 96% volume per volume ya. Benzalkonium klorida 0,05%. Ini adalah antibakterinya ya, benzalkoniumnya ini. Di sini ada peringatan perhatian ya, aerosol ini mudah terbakar. Jadi sebagaimana mirip-mirip dengan aerosol yang lainnya, jadi mudah terbakar. Dan pastinya jauh dari jangkauan anak-anak, jauhkan dari panas, percikan panas ya, benda-benda yang menghasilkan panas, kompor misalnya, atau mesin ya. Jangan menyemprotkan ke api terbuka atau sumber api karena ini akan terbakar oleh api bahan pelarutnya. Lalu di sini wadahnya sini bertekanan tinggi, jangan ditusuk atau dibakar, bisa meledak ya. Lindungi dari sinar matahari, jauhkan dari suhu yang tinggi 50 derajat Celcius ke atas. Nah, temperatur yang tinggi pada mobil, motor, oven ini bisa terjadinya mungkin meledak ya, mungkin pecah ya. Jangan menyemprot dekat api, listrik, sumber panas. Nah, jangan menyemprotkan ke makanan. Kocok dulu sebelum digunakan. Nah, pastinya di sini ya semprotkan itu jauh dari tubuh, dari mata ya, kelopak mata atau pernapasan karena ini akan terhirup bisa berisiko terjadinya keracunan. Lalu di sini penyimpanannya sudah dikatakan tadi di bawah dari 40 derajat Celcius ya, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Oke, lanjut lagi di sini ada cara penggunaannya. Yang pertama untuk sanitasi permukaan. Jadi sebelum penggunaan dikocok terlebih dahulu, setelah itu disemprotkan 2 sampai 3 detik. Nah, setelah disemprotkan dari tadi lalu lap ya dengan kain ya untuk membersihkannya. Sementara untuk sanitasi udara berarti kan ruangan nih. Tutup semua pintu, jendela, dan ventilasi udara. Ya, pegang kaleng ke arah atas, tekan tombol, dan semprotkan ke tengah ruangan yang berukuran rata-rata ya kurang lebih 3,5 dikali 3,5 kali 2,7 mm per kubik ya. Meter kubik maksudnya selama 10 detik. Artinya mungkin ke arah atas tadi ya, berputar bisa juga. Jadi efektif maksimum dapat dipakai bila kelembapannya ruangan 45 sampai 70% ya dengan ventilasi ruangan yang normal ya setelah produk tadi disemprotkan. Di sini ya. Kemudian yang ketiga, cara penggunaannya untuk sanitasi. Diamkan selama 5 menit dan biarkan udara kering. Bisa digunakan untuk mendesinfeksi. Diamkan selama 10 menit dan biarkan udara kering. Jadi biarkan mengering sendiri. Jadi pemanfaatannya semprotkan, diamkan. Misalnya masa seperti itu. Nah, tujuannya untuk membunuh bakteri dan jamur. Ini semprotkan ke permukaan yang sudah dibersihkan. Dan biarkan sampai kering selama 10 menit. Nanti kering sendiri ya. Ulangi pemakaiannya ini pada permukaan tadi selama 1 minggu ya, tiap minggu. Jangan gunakan pada kayu yang dipoles, karena ini ada bahan pelarutnya bisa saja mungkin mengalami kerusakan. Permukaan yang dicat, kulit, kain rayon atau plastik akrilik. Tidak membahayakan sebagian besar permukaan kamar mandi. Aman saja ya. Jangan gunakan pada peralatan makan, karena ini akan tertelan nanti ya, seperti gelas, piring, sendok. Lalu lagi di sini lanjut lagi produknya ada di sini layanan konsumen
dan ada logo Majelis Ulama Indonesia, ya kan, LPPOM, ya kan, MUI. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai saniter, spray and apa namanya, air and surface saniter. Jadi di sini untuk menyegarkan ruangan udara, untuk desinfektan, untuk membunuh kuman, jamur, ya kan, membasmi. Lalu juga di sini untuk hal-hal lain ya, termasuk di sini membersihkan. Jadi misalnya ada permukaan yang kotor, semprotkan ini lalu dilap ya dengan ini, bisa juga ya. Kira-kira itu saja teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menggunakannya pada aplikasi lantai keramik atau porselen atau mungkin pada meja di apa namanya, dapur atau di tempat-tempat lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.